Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang patofisiologi otak dengan dosen Bapak Medi Andriani M.Fam. Di sini kami beranggotakan 9 orang, yaitu diantaranya Citra Amalia, Indra Gunawan, Meli Oktariani, Nurmilatul Sa'diah, Nurul Hikmah, Regina Amanda Ridwan, Sapna Arisandi, Siska Andayani, Triwinda Hidayati. Dan di sini yang pertama yang akan menjelaskan apa itu otak, yaitu Nurul Hikmah. Kepada Nurul Hikmah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu otak. Otak merupakan pusat kendali tubuh yang terletak di dalam batok kepala dengan struktur dan fungsinya masing-masing. Otak manusia kira-kira merupakan 2% dari berat badan orang dewasa, sekitar 3 pon. Otak menerima sekitar 20% curah jantung dan memerlukan 20% pemakaian oksigen tubuh dan sekitar 400 kilokalori energi setiap harinya. Otak juga merupakan jaringan yang paling banyak memakan energi, kebutuhan akan oksigen, dan glukosa melalui aliran darah bersifat konstan. Anatomi dan fisiologi otak yang akan dijelaskan oleh Regina Amanda. Baik, terima kasih Nurul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi otak. Otak melaksanakan semua fungsi yang disadari. Otak bertanggung jawab terhadap pengalaman-pengalaman berbagai macam sensasi atau rangsangan terhadap kemampuan manusia untuk melakukan gerakan-gerakan yang menuruti kemauan atau disadari, dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam proses mental seperti ingatan atau memori, perasaan emosional, inteligensia, berkomunikasi, sifat atau kepribadian, dan ramalan. Otak dibagi menjadi 6. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar dan terdepan dari otak manusia. Otak besar mempunyai fungsi dalam mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensia, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terdiri atas lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan, lobus temporalis yang berfungsi sebagai pusat pendengaran, dan lobus frontalis yang berfungsi sebagai pusat kepribadian dan pusat komunikasi. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak di dalam fossa crani posterior dan ditutupi oleh dura mater yang menyerupai atap tenda, yaitu tentorium, yang memisahkannya dari bagian posterior cerebrum. Cerebellum terdiri dari bagian tengah atau vermis dan 2 hemiparlateral. Otak kecil atau cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi terhadap otot dan tonus otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Otak kecil juga berfungsi mengkoordinasikan gerakan yang halus dan luas. Yang ketiga, otak tengah atau mencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Bagian ini terdiri dari yang pertama bagian posterior, yaitu tectum, yang terdiri dari colliculus superior dan colliculus inferior.
Dan yang kedua, bagian anterior, yaitu pedunculus cerebri. Otak tengah berfungsi penting pada refleks mata, tonus otot, serta fungsi posisi atau kedudukan tubuh. Yang keempat, otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas dua bagian, yaitu talamus yang berfungsi menerima semua rangsangan dari reseptor, kecuali bau, dan hipotalamus yang berfungsi dalam pengaturan suhu, pengaturan nutrien, penjagaan agar tetap bangun, dan penumbuhan sikap agresif. Yang kelima, jembatan Farol atau pons Faroli. Jembatan Farol merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan. Selain itu, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir adalah sistem limbik. Sistem limbik bertanggung jawab atas perasaan atau emosi. Sistem ini terdiri dari hipotalamus, talamus, amigdala, dan hipokampus. Amigdala sendiri mempunyai fungsi untuk mengolah ingatan, pengambilan keputusan, dan reaksi emosi. Hipokampus berfungsi untuk membentuk memori spasial dan navigasi, membentuk kenangan baru yang berhubungan dengan peristiwa yang telah dialami, baik itu memori yang bersifat autobiografi atau episodik dengan cara mendeteksi tempat, peristiwa baru, dan rangsangan. Selanjutnya, patofisiologi otak yang akan dijelaskan oleh Nurmila. Kepada Nurmila, dipersilakan. Baik, terima kasih Regina. Selanjutnya mengenai patofisiologi otak. Patofisiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh patofisiologi pada otak. Yang pertama yaitu Alzheimer, skizofrenia, epilepsi, Parkinson, dan vertigo. Alzheimer. Orang yang mengalami Alzheimer akan mengalami masalah pada ingatannya, karena penyakit ini menyerang sel saraf otak dan membuat sel saraf otak mengalami kematian. Penyebab penyakit Alzheimer belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat pengendapan protein amyloid dan protein tau di dalam otak. Adapun penanganan utama penyakit Alzheimer adalah dengan pemberian obat-obatan. Obat yang diberikan bertujuan untuk meredakan gejala dengan cara meningkatkan kadar zat kimia di otak. Jenis obat-obatan yang bisa diresepkan dokter yaitu rivastigmine, donepezil, dan memantine. Selanjutnya mengenai skizofrenia yang akan dijelaskan oleh Meli Oktariani. Pada Meli, saya persilahkan. Kepada Nurmila. Saya akan menjelaskan materi mengenai skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa jenis psikologis terbanyak. Skizofrenia berarti otak yang terbelah. Bleuler dalam Nevi 2005 menekankan skizofrenia yaitu karena terpecahnya dan terpisahnya antara kognisi afeksi dan tingkah laku, sehingga kurang adanya kesesuaian antara pemikiran dan emosi. Gangguan skizofrenia umumnya ditandai oleh distorsi pikiran dan perasaan yang mendasar dan khas, dan oleh afek yang tidak wajar atau inappropriate atau tumpul. Pikiran, perasaan, dan perbuatan yang paling mendalam sering terasa diketahui oleh orang lain. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah psikoterapi yang bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Selanjutnya, materi epilepsi yang akan dijelaskan oleh Triwinda.
Baik, terima kasih kepada Saudari Meli. Di sini saya akan menjelaskan tentang epilepsi. Epilepsi yang berarti serangan. Perlu diketahui, epilepsi ini tidak menular, bukan penyakit menular, dan tidak identik dengan orang yang mengalami keterbelakangan mental. Bahkan, banyak penderita epilepsi yang menderita epilepsi tanpa diketahui penyebabnya. Nah, penyebab epilepsi yaitu otak kita sendiri yang terdiri dari jutaan sel saraf yang bertugas mengordinasi semua aktivitas tubuh kita termasuk perasaan, penglihatan, berpikir, dan juga menggerakkan otot. Seseorang dinyatakan menderita epilepsi jika pernah mengalami kejang lebih dari 1 kali tanpa penyebab yang jelas. Epilepsi dapat diderita oleh semua kelompok usia, tetapi biasa epilepsi dimulai saat masih kanak-kanak. Adapun gejala utama dari epilepsi sendiri adalah kejang. Kejang pada penderita epilepsi terbagi menjadi 2 tipe, yaitu kejang total dan juga kejang parsial. Oleh karena itu, gejala yang menyertai kejang dapat bervariasi sesuai dengan tipenya. Selain itu, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang terkena epilepsi, yaitu berupa faktor riwayat epilepsi pada keluarga, stroke, dan juga demensia. Adapun pengobatan dan pencegahan dari epilepsi sendiri belum ditemukan. Epilepsi tidak dapat disembuhkan, namun ada obat-obatan yang dapat dikonsumsi untuk mengurangi frekuensi kejang. Jika pemberian obatan tidak cukup efektif, dokter akan merekomendasikan operasi. Dan juga pencegahan dari epilepsi. Belum ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah epilepsi. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kejang kambuh setiap saat, antara lain mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan resep dokter, mencukupi waktu tidur dan istirahat, banyak minum air putih, makan teratur, berolahraga secara rutin, dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat mencegah gangguan kesehatan yang mungkin memicu munculnya epilepsi sendiri, yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor dan sabuk pengaman saat mengemudikan mobil, mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang, tidak merokok, menjalani imunisasi, dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Selanjutnya tentang patofisiologi otak Parkinson yang akan dijelaskan oleh Siska dan Citra. Pada Siska dan Citra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Triwinda. Yang keempat yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah suatu kondisi degeneratif yang terutama mengenai jarak ekstrapiramidal yang mengandung neurotransmitter dopamin. Dan karakteristiknya terdiri dari akinesia atau hambatan gerakan, rigiditas, tremor, atau gerakan gemetar ke atas ke bawah, biasanya mengenai anggota gerak atas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Amalia. Baik, terima kasih Siska. Selanjutnya, sebagian besar gejala yang berhubungan dengan penyakit Parkinson disebabkan oleh kurangnya dopamin, karena hilangnya sel-sel penghasil dopamin di bagian substantia nigra. Ketika jumlah dopamin terlalu rendah, komunikasi antara substantia nigra dan corpus striatum menjadi tidak efektif. Tempat terjadinya penyakit adalah sel-sel saraf di otak. Pemberian obat-obatan bertujuan untuk meningkatkan atau menggantikan dopamin dalam tubuh. Antikolinergik seperti benzotropine dan trihexyphedinil untuk mengurangi tremor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sapna. Kepada Sapna, saya persilahkan. Baik, terima kasih Citra. Apa itu vertigo? Vertigo merupakan sensasi berputar dan bergeraknya penglihatan baik secara subjektif maupun objektif. Vertigo dengan perasaan subjektif terjadi bila seseorang mengalami bahwa dirinya merasa bergerak, sedangkan vertigo dengan perasaan objektif bila orang tersebut merasa bahwa diri di sekitar orang tersebut bergerak. Vertigo sering terjadi kepada orang tua,
disebabkan oleh benign paroxysmal positional vertigo atau BPPV, acute vestibular neuronitis atau AVN, dan penyakit Meniere. Penyebab vertigo lainnya terdiri dari yang pertama vaskular, yang kedua penyebab vertigo dari gangguan vaskular terdiri atas insufisiensi cerebrovascular, stroke, migrain, hipotensi, anemia, hipolikemia, dan penyakit Meniere. Yang ketiga epilepsi, yang keempat receiving any treatment. Lalu beberapa obat-obatan seperti antibiotik, obat jantung, antihipertensi, obat sedatif, dan aspirin dapat menyebabkan gangguan vertigo, dan tumor or trauma or thyroid. Pada dasarnya, vertigo muncul karena adanya gangguan pada telinga atau otak. Vertigo kebiasaannya berpuncak pada masalah bagian dalam telinga, meski umumnya dapat sembuh dengan sendirinya. Beberapa kasus vertigo perlu ditangani oleh dokter. Tindakan yang dilakukan oleh dokter akan disesuaikan dengan penyebabnya. Vertigo dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor resikonya, misalnya dengan memakai helm saat mengemudi kendaraan atau memakai pelindung tubuh saat berolahraga. Hal tersebut untuk menghindari cedera pada kepala yang dapat menimbulkan vertigo. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari diskusi kami pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.